Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danu Trihartomo dari kelompok 2 Praktikum Statistika 2. Dan saya akan mengerjakan tugas mingguan. Pertama, eh, saya dari shift 2 akan menjelaskan soal-soal dari tugas mingguan. Nomor satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nah, jadi hipotesis itu adalah suatu pernyataan yang masih lemah keberadaannya atau kebenarannya dan perlu dibuktikan secara empiris melalui data atau fakta dari sebuah penelitian. Hipotesis adalah dugaan awal atau jawaban sementara yang diajukan oleh peneliti terhadap masalah yang sedang diteliti. Perumusan hipotesis harus disertai alasan atau teori yang kuat yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Nomor dua, jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi, hipotesis nol adalah hipotesis yang ketidakadaannya hubungan antara variabel eh, dan juga menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada efek atau tidak ada pengaruh dalam suatu penelitian. Sementara hipotesis alternatif atau hipotesis kerja adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel. Hipotesis alternatif merupakan kebalikan dari hipotesis nol, yaitu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan, memberikan efek, dan adanya pengaruh terhadap suatu penelitian. Selanjutnya, nomor tiga, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, yang pertama adalah menentukan hipotesis nol dan juga hipotesis alternatifnya. Yang kedua, menetapkan taraf signifikasinya atau alfanya. Biasanya yang digunakan adalah 0,01 dan juga 0,05. Selanjutnya, menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0 dan statistik uji yang sesuai. Daerah kritis atau daerah penolakan adalah interval di mana hitungan suatu statistik berada dalam interval tersebut. Yang keempat, menghitung statistik uji dengan menggunakan parameter sampel. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak. Untuk menentukan H0 diterima atau ditolak, itu ada tiga cara. Yang pertama, jika statistik ujinya lebih dari tabel, maka H0 ditolak. Nah, jika statistik uji hitungnya kurang dari tabel, maka H0 diterima. Yang kedua, jika signifikasi p-value-nya kurang dari taraf signifikasi, maka H0 ditolak. Namun, jika signifikasi p-value-nya lebih dari taraf signifikasi, maka H0 diterima. Yang ketiga, melihat confidence interval of the difference. Apabila interval lower-nya melewati 0, maka H0 diterima. Dan apabila interval lower upper-nya tidak melewati 0, maka H0 ditolak. Selanjutnya, nomor 4, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Oke, yang pertama itu left tail test, di mana eh, H0-nya adalah sama dengan mu 0 dan H, H1-nya atau hipotesis alternatifnya kurang dari mu 0. Dengan daerah penolakannya Z kurang dari min Z alpha atau T-nya kurang dari T. Mu 0 adalah rata-rata yang diajukan dalam H0. Penggunaan Z atau T-nya tergantung dari ukuran sampel, di mana sampel besar itu menggunakan Z dan sampel kecil menggunakan T. Yang kedua, right tail test, itu di mana H0-nya adalah sama dengan mu 0 dan H1-nya adalah lebih besar dari mu 0. Dengan daerah penolakannya Z lebih dari min Z alpha. Kemudian terakhir adalah two-tailed test, di mana H0-nya itu ditulis dalam
bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan, dan hal satunya digunakan tanda tidak tidak sama dengan. Dan nilai alfanya dibagi dua karena alfa diletakkan di kedua sisi selang. Selanjutnya nomor 5, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama itu seperti kepuasan pelanggan di restoran, di mana bisa kita sebutkan bahwa H0 adalah tidak ada perbedaan kepuasan pelanggan sebelum dan sesudah perubahan, dan H1-nya adalah peningkatan kepuasan pelanggan setelah perubahan menu. Contoh yang kedua adalah rata-rata waktu tempuh transportasi umum, di mana bisa kita katakan bahwa H0 adalah rata-rata waktu tempuh bus setelah penerapan jalur khusus tetap sama seperti sebelumnya, atau H1-nya adalah rata-rata waktu tempuh bus berkurang setelah penerapan jalur khusus. Oke, selanjutnya nomor 6 adalah sebuah perusahaan es krim mengklaim bahwa rata-rata kadar gula dalam porsi es krim tidak melebihi 20 gram. Berdasarkan sampel ukuran 50 porsi es krim diperoleh rata-rata aktual kadar gulanya adalah 21,5 gram dengan standar deviasinya 1,5 gram. Hitung probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 pada tingkat signifikansi 0,05. Oke, sini saya akan menjelaskannya menggunakan software RStudio. Oke, di sini sintaks yang pertama dilakukan adalah kita menentukan terlebih dahulu komponen berdasarkan soalnya, di mana N-nya adalah jumlah sampelnya adalah 50, lalu M-nya adalah 20, yaitu eh, klaim dari rata-rata kadar gulanya atau atau bisa dibilang H0-nya lah ya, dari rata-rata yang diklaim oleh perusahaan tersebut. Lalu X bar-nya adalah rata-rata sebenarnya yang setelah dihitung adalah 21,5 gram, dan sigmanya adalah atau standar deviasinya adalah 1,5. Selanjutnya kita menuliskan sintaks berikut untuk mencari nilai kritisnya, di mana alfa yang digunakan adalah 0,05. Di mana kita untuk mencari Z alfanya adalah kita tuliskan sintaks keynorms 1 dikurang alfa, dan kita tuliskan sintaks print untuk mendapatkan nilai kritisnya. Dan di sini kita dapatkan nilai kritisnya adalah 1,644. Nah, oke, selanjutnya kita akan menghitung batas kritis dari rata-rata sampel untuk menerima H0. Di mana kita tuliskan sintaks X kritikal, di mana M ditambah dengan Z alfa dikalikan sigma dibagi akar dari N. Lalu kita tuliskan sintaks X kritikal. Nah, di sini kita bisa dapatkan nilainya, yaitu 20,34893 untuk batas kritis rata-ratanya. Dan terakhir, untuk menghitung Z beta atau kesalahan tipe 2. Ini kita bisa tuliskan sintaks Z beta, di mana X kritikal kurang dari X bar dibagi sigma dibagi akar 6, akar M. Selanjutnya kita tuliskan sintaks beta, P norm Z beta, di mana probabilitas gagal menolak H0 padahal H1 benar. Jadi kita akan run dan kita bisa melihat hasilnya, yaitu hasilnya 2,878094 dikali 10 pangkat minus 8 atau 0,000000028708094. Mungkin sekian dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.